kedua yaitu Sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi merupakan pusat dan puncak kehidupan iman Katolik. Hal ini terlihat dalam peran Ekaristi sebagai sumber kekuatan rohani dan tanda persatuan umat beriman. Setiap kali kita mengikuti Misa Kudus, kita tidak hanya menerima tubuh dan darah Kristus, tetapi juga diperbaharui dalam iman untuk menjalani hidup yang penuh kasih, perdamaian, dan pelayanan kepada sesama. Sebagai contoh, keluarga yang secara rutin mengikuti Ekaristi cenderung lebih erat dalam doa bersama dan lebih tergerak untuk terlibat dalam kegiatan sosial gereja, mencerminkan hidup sebagai satu tubuh dalam Kristus. Dalam Ekaristi ini, kita merayakan misteri kasih Allah yang paling agung, yaitu pemberian diri Yesus Kristus bagi keselamatan umat manusia. Kasih ini tidak hanya menjadi kenangan akan pengorbanan Kristus di kayu salib, akan tetapi juga menjadi sumber kekuatan untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Dalam kehidupan sehari-hari, Ekaristi memanggil kita untuk mencerminkan kasih Allah melalui tindakan nyata seperti berbagi kepada sesama, menunjukkan belas kasih, dan menjaga persatuan dalam keluarga serta komunitas. Ekaristi bukan hanya simbol, tetapi juga kehadiran nyata Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Sebagaimana Yesus sendiri bersabda dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 51, berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup di dunia." Ayat ini menunjukkan inti dari ajaran Kristus tentang Ekaristi, yakni bahwa Dia memberikan dirinya secara total untuk menjadi makanan rohani bagi umat beriman. Dalam konteks sejarah, sabda ini diucapkan setelah peristiwa perbanyakan roti yang melambangkan pemeliharaan Allah kepada umatnya. Ayat ini juga kemudian menjadi dasar doktrin kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi yang dihidupi setiap kali gereja merayakan Misa Kudus. Sakramen ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah tidak hanya berupa kata-kata, tetapi nyata dan dapat kita alami setiap kali kita berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi. Misalnya saja, seorang umat yang mengalami krisis keuangan dapat merasakan kekuatan dan penghiburan melalui Ekaristi karena mereka menyadari bahwa Ekaristi hadir untuk menopang mereka dalam kesulitan. Makna Ekaristi sangatlah mendalam, di mana Ekaristi adalah sumber kekuatan rohani bagi umat beriman. Ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam komuni kudus, kita dipersatukan secara intim dengan Kristus dan diberi rahmat untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti makanan yang memberi energi bagi tubuh, Ekaristi juga memberikan kekuatan rohani untuk menghadapi tantangan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja dalam menghadapi godaan atau kesulitan, rahmat yang diterima dari Ekaristi membantu kita tetap teguh dalam iman. Ekaristi juga sebagai tanda persatuan umat Allah. Saat kita berkumpul di altar, kita diingatkan bahwa kita adalah satu tubuh dan Kristus. Ekaristi menghapus perpecahan dan memanggil kita untuk hidup dalam kasih dan perdamaian. Contohnya, jika ada konflik dalam keluarga atau komunitas, penerimaan Ekaristi seharusnya mendorong kita untuk berdamai dan saling mengampuni. Selain itu, Ekaristi mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan pelayanan. Kristus yang menjadi roti kehidupan mengundang kita
untuk membagikan diri kepada sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti melayani dengan tulus tanpa pamrih, seperti membantu mereka yang lapar, sakit, atau terpinggirkan. Ekaristi juga memanggil kita untuk hidup dan dalam kesucian, karena kita menerima Kristus yang suci. Oleh sebab itu, gereja mengajarkan agar kita mempersiapkan diri sebelum menerima komuni kudus dengan melakukan pemeriksaan batin dan pengakuan dosa jika diperlukan. Persiapan untuk menerima Ekaristi menjadi bagian yang sangat penting, di mana gereja mengajarkan bahwa umat harus berada dalam keadaan rahmat atau bebas dari dosa berat sebelum menyambut komuni kudus. Hal ini ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK 1385 yang menyatakan bahwa barang siapa sadar bahwa ia berdosa berat, ia harus menerima sakramen rekonsiliasi sebelum pergi menyambut Ekaristi. Selain itu, puasa Ekaristi selama 1 jam sebelum komuni adalah bentuk penghormatan kepada Kristus. Dengan hati bersih dan sikap penuh hormat, umat dapat menerima Ekaristi sebagai sumber kehidupan sejati. Melalui sakramen Ekaristi, kita tidak hanya mengenang pengorbanan Kristus, akan tetapi juga dipanggil untuk mengambil bagian dalam misinya. Setiap kali kita menerima komuni, kita diperbarui dan diperkuat untuk menjadi saksi kasih Allah di dunia. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh rasa syukur, membagikan berkat yang telah kita terima, dan membawa terang Kristus kepada sesama. Oleh karena itu, marilah kita selalu menghormati Ekaristi dengan penuh iman dan kasih, menyadari bahwa di dalamnya terletak sumber dan puncak kehidupan Kristiani kita.